Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, perkenalkan nama saya Novel Yusuf Liberta dengan NIM 25042139. Saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, tentunya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tentunya pada hari ini saya akan menjelaskan terkait 6 materi penting tentang prinsip keadilan hukum dan juga penemuan hukum. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama. Materi yang pertama itu adalah tujuan hukum. Hukum ada supaya hidup masyarakat jadi teratur, adil, dan sejahtera. Menurut Gustav Radbruch, ada 3 tujuan utama di dalam hukum. Yang pertama itu ada keadilan, yang kedua kepastian hukum, serta yang ketiga itu adalah kemanfaatan. Kalau kata Aristoteles, hukum itu harus adil, bukan menjadi alat penguasa. Sedangkan Jeremy Bentham bilang, hukum yang baik adalah yang memberi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi intinya, hukum itu bukan buat mengekang, tetapi buat melindungi dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi kedua, yaitu tentang mazhab hukum. Mazhab hukum itu bisa dibilang aliran pemikiran tentang apa dan bagaimana hukum itu dibuat serta dijalankan. Tentu ada beberapa mazhab utama. Yang pertama itu adalah mazhab hukum alam, yang dimana kita percaya hukum berasal dari nilai moral dan keadilan yang bersifat universal. Serta yang kedua itu adalah mazhab positivisme atau hukum, yang dimana ini fokus pada hukum tertulis yang dibuat oleh negara tersebut. Serta yang ketiga itu adalah mazhab realisme hukum, yang dimana itu lebih menilai hukum dan praktik nyata di pengadilan, bukan sekedar teks. Serta yang keempat itu adalah mazhab sosiologis, yang dimana itu melihat hukum sebagai cermin dari kehidupan sosial masyarakat. Nah, dari sini kita paham bahwasannya hukum bisa dipandang dari sisi moral, peraturan, praktik, maupun sosial. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang ketiga, yaitu terkait dengan sifat, ciri, dan unsur hukum. Setiap hukum punya sifat memaksa supaya masyarakat patuh dan bersifat mengatur supaya kehidupan tetap tertib dan juga teratur. Adapun ciri-ciri hukum antara lain, yang pertama itu adalah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, tentunya yang membuat hukum ataupun peraturan serta kebijakan tentu adalah lembaga yang berwenang. Selanjutnya yang kedua itu ada aturan yang mengikat. Tentunya setiap hukum yang dibuat ataupun setiap aturan atau kebijakan yang dibuat tentunya ada aturan yang mengikat. Serta yang ketiga itu adalah bersifat memaksa dan mengatur. Jika peraturan tidak dibuat secara memaksa, maka itu tidak akan diterapkan ataupun diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri. Serta yang terakhir itu adalah ada sanksi bagi yang melanggar. Tentunya kita sama-sama tahu dan sama-sama kita ketahui ya, bahwasannya jika hukum tanpa sanksi itu tidaklah hukum. Berarti itu bukanlah hukum. Sekali lagi, bukan hukum. Nah, selanjutnya kita akan beralih juga ke unsur-unsur hukum itu sendiri ya. Tentunya unsur-unsur hukum sendiri meliputi itu adalah peraturan, sanksi, dan tujuan keadilan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya hukum itu bukan cuma di atas kertas ya teman-teman semuanya, tetapi sistem hidup dan punya kekuatan untuk menegakkan keadilan. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada materi keempat, itu terkait dengan sumber hukum. Nah, sumber hukum itu adalah asal mula atau dasar yang menimbulkan aturan hukum. Nah, tentunya sumber hukum ini terbagi menjadi 2 jenis sumber hukum. Yang pertama itu adalah sumber hukum material, ya dimana ini terkait dengan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatar belakangi lahirnya hukum. Serta yang kedua itu adalah sumber hukum formal, yaitu bentuk resmi hukum seperti undang-undang, kebiasaan jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, sumber hukum ini penting karena dari sinilah kita tahu kenapa sebuah aturan bisa dianggap sah dan berlaku. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kelima terkait dengan konstruksi hukum. Nah, konstruksi hukum ini adalah cara berpikir sistematis untuk menafsirkan dan juga menghubungkan aturan hukum yang ada supaya bisa diterapkan di dalam kasus nyata. Misalnya, kalau ada kasus baru yang belum diatur undang-undang, hakim bisa membangun konstruksi hukum.
yang dimana itu nantinya bisa berdasarkan dari prinsip keadilan serta aturan yang sudah ada. Nah, jadi konstruksi hukum itu seperti jembatan logika, yang dimana itu antara teks hukum dengan kenyataan sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi ke-6 tentang penafsiran hukum. Kalau tadi kita kan sudah membahas terkait dengan konstruksi hukum. Kalau sekarang kita akan membahas terkait dengan penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi hukum adalah upaya atau usaha memahami makna sebenarnya dari suatu peraturan. Nah, karena kadang teks hukum bisa menimbulkan makna ganda, maka perlu kita tafsirkan supaya penerapannya yang adil. Tentu ada beberapa jenis dari penafsiran hukum. Yang pertama itu adalah gramatikal. Ya, gramatikal adalah melihat dari arti kata atau bahasa undang-undang. Seperti kita jadikan contoh bahwasannya kita akan melihat dari kata-kata ataupun bahasa-bahasa yang digunakan di dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yang kedua itu adalah sistematis, yang dimana itu menafsirkan dengan melihat hubungan pasal lain. Ya, tentunya dari peraturan yang dibuat diceklah pasal-pasalnya dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu terkait dengan historis, yang dimana itu lebih ke menelusuri sejarah ataupun pembentukan aturan, dimana aturan ini berasal itu maka dicek dari atas hingga ke bawah. Nah, selanjutnya itu adalah teleologis ya. Teleologis atau sosiologis, yang itu lebih melihat ke tujuan dan manfaat sosial dari aturan itu sendiri. Nah, selanjutnya penafsiran ini penting supaya hukum bisa tetap relevan dan adil sesuai kondisi masyarakat, begitu. Baik, dari 6 materi tadi yang telah aku sampaikan, kita bisa simpulkan bahwasannya hukum itu bukan cuma aturan tertulis, akan tetapi juga cerminan nilai keadilan dari kehidupan sosial masyarakat. Mulai dari tujuan hukum, mazhab hukum, sifat dan unsur, sampai konstruksi serta penafsirannya, semuanya saling berkaitan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan bermanfaat. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini. Jangan lupa belajar dan pahami setiap konsepnya, karena ini dasar penting buat memahami keadilan dan penemuan hukum. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.